Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nugroho. Ini 522 kedua, jurusan pendidikan bermesin, program studi pendidikan otomotif, tahun 2022. Di sini saya bermaksud ingin mempresentasikan hasil PPT saya atau tugas saya tugas mandiri tentang penerapan literasi digital di kampus. Mata kuliah literasi digital kelas C yang diampu oleh dua dosen, yaitu yang pertama Ibu Dr. Ermalia MT, yang kedua Pak Nur Basuki PDMPD MT. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mengenalkan biodata singkat saya. Itu nama saya Nugroho. Ini merupakan tempat tanggal lahir merupakan 3 April 2004. Alamat saya Lusimawa, Desa Trijo, Kecamatan Berbaba, Kabupaten Lumajang. Saya masih aktif di Universitas Negeri Medan tahun 2022. Keterkaitannya itu kita meningkatkan literasi digital kampus atau dari sekolah untuk menunjang pendidikan Sumatera Utara ataupun di Indonesia yang lebih baik dari teman-teman. Oke, di sini saya ingin membahas tentang manusia di Indonesia yang menggunakan internet. Dari sumber Kompas, kita bisa tahu penggunaan internet di Indonesia mencapai 73,3%. Di sini banyak perubahan fenomena interaksi sosial dari dunia nyata ke dunia virtual melalui sosial media. Jadi aplikasi yang paling banyak didownload di tahun 2021 bulan Januari, non-game di Opera download banyak menggunakan TikTok, dengan Facebook, dan lainnya di App Store, dan yang menggunakan TikTok, YouTube, Zoom, Telegram, dan lainnya di Google Play download banyak menggunakan Telegram, Email, Doc, kata-kata, dan lainnya. Jadi di sini banyak manusia yang sudah beralih dari dunia nyata ke dunia virtual melalui platform inilah di sosial media. Ada Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Snapchat, dan lainnya. Jadi di zaman perpinjol ini manusia di seluruh dunia sudah banyak melakukan interaksi melalui platform ini, melalui sosial media, untuk mempermudah atau mempersingkat waktu dalam berkomunikasi ataupun agar tidak memakan waktu. Oke, saya akan membahas tentang literasi digital. Apa yang disebut dengan literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, evaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan sesuai hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada manfaat literasi digital. Yang pertama itu belajar lebih cepat, menghemat uang, membuat lebih aman, membuat kita lebih bahagia, mempengaruhi dunia, lalu memperoleh informasi terkini, lalu terhubung, dapat membuat Anda bekerja, dapat membuat keputusan yang lebih baik. Jadi banyak sekali manfaat literasi digital. Literasi digital di kampus diharapkan mampu membuat para mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menggunakan media digital dan komunikasi dan jaringannya. Literasi digital dapat membantu proses pembelajaran dalam dunia pendidikan.
Literasi digital juga dapat berfungsi sebagai bekal untuk dapat membedakan sumber-sumber belajar yang benar, signifikan, dan dapat memberikan manfaat. Tema yang pertama adalah tema komunikasi dengan teman menggunakan media sosial. Jadi saya menggunakan media kampus atau di website mengenai orang. Itu dari sini tentang cara berkomunikasi menggunakan media sosial dan komunikasi biasanya. Sementara itu kita harus menggunakan platform media sosial yang digunakan dan kita menggunakan Facebook, Twitter, atau LinkedIn untuk memberikan pemberitahuan dan relevansi. Kedua, saat menentukan waktu yang tepat untuk berkomunikasi, menghindari waktu kuliah atau kegiatan sebelumnya. Yang ketiga, saat bertanya, pastikan pertanyaan kita tertutup dan jelas agar menggunakan konten dan teman untuk memberikan jawaban tepat. Dan yang keempat, selalu menggunakan bahasa sopan dan profesional sebagai komunikasi untuk menghindari penggunaan slang atau bahasa yang tidak besar. Slang dalam Indonesia itu artinya bila bahasa yang baku atau bahasa yang sering kita bilang kampungan di kampung di bahasa ini sering musiman itu tidak boleh digunakan dalam tempat ini karena itu akan mendapat nilai buruk dari dosen atau pengawas tadi. Nah, ada ketika berkomunikasi kita harus menyadari bahwa komunikasi memberikan manusia pada umumnya. Jadi literasi kita ini kita bisa mampu berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Kita bisa berkomunikasi di belahan dunia. Jadi kita harus menyadari bahwa komunikasi manusia terus selayaknya seperti bertemu langsung. Jadi kita meskipun menggunakan media sosial seperti kita di video call atau chattingan, kita harus bersopan dan beretika. Dan kita harus mengungkap itu selayaknya kita kayak bertemu langsung dan kayak kita sopan dan kita bertemu langsung. Oke, ini adalah kita berkomunikasi itu harus menggunakan bahasa sopan. Pada bulan Februari tahun 2001, Microsoft mengeluarkan berita tentang security, safety, dan proteksi online. Jadi di Indonesia ini banyak kesopanan dan angka tentang indeks kesopanan Indonesia mencapai dewasa 68% dan remaja 83%. Ini dipicu oleh hoax dan penipuan dan juga demikian serta diskriminasi. Oke, dalam edukasi kita harus menggunakan penggunaan tulisan dengan bahasa yang tepat. Jadi kita harus menggunakan bahasa dengan situasi formal dan informal. Jadi kalau kita mau mengucap dosen, kita harus menggunakan bahasa formal. Karena itu dalam istilah ini, itu ada teman kita yang memang lagi butuh bantuan dari kita harus menggunakan bahasa sopan dan formal. Dan kita menyampaikan informasi atau kita sarankan kalau kita ingin mengirim tugas atau minta dosen, kita harus menyampaikan informasi kita, nama lengkap kita, koordinat lengkap kita, agar mudah dikenal oleh dosen kita. Dan selanjutnya kita harus menggunakan tanda baca yang sesuai seperti koma, titik dan sebagainya. Selanjutnya kita harus menghindari menggunakan huruf
semua. Jadi kalau kita menggunakan untuk kapitan semua, dosen itu bisa marah. Kita yang dianggap dosen bisa marah, malah kita yang dianggap marah karena menggunakan kapitan itu waktu juga, jadi kita nggak dibayar. Jadi di sini dengan menggunakan menggunakan kapitan semua. Dan kita udah terkait kita diisi terkait pekerjaan kalau bisa saja karena itu terkesan kalian. Nanti selanjutnya kita harus menambahin nomor emoji seperti emoji tanda maaf atau senyum agar kita lebih sopan dalam komunikasi dengan dosen atau teman-teman biar kami kampus. Selanjutnya tema kedua tentang tugas sekolah lewat email. Ini saya berlengkap di tugas sekolah melalui email. Pertama harus buka email kita di handphone ataupun di Google Chrome, ada seperti Gmail atau Outlook. Yang kedua kita sebelum kita bisa membuat email baru dengan tombol daftar kedua. Jika sudah punya akun kita bisa langsung membuat akun baru. Kita menuliskan alamat penerima dan alamat penerima. Kita menuliskan subjek tentang subjek kita seperti kita ingin tugas, jadi kita harus menggunakan subjek standar mengirim tugas bermuka 10 harus itu kita tentang subjek agar dosen menunggu lebih mudah penelitiannya. Selanjutnya kita menulis tema ilmunya dengan jelas dan detail, termasuk tugas-tugasnya, tanda kesimpulannya, dan hasilnya. Kita harus mengajukan latihan. Kita harus melakukan latihan. Di sini saya sudah memberikan contoh seorang mahasiswa ingin mengirim tugas kepada dosennya. Mungkin kesukaan saya sudah kiri yuk. Nanti saya lihat titik saya. Kita ingin mencontohkan mahasiswa ini tugas kepada dosennya. Tema kita tentang pembelajaran yang secara online, yaitu melalui aplikasi atau web. Jadi di kampus atau di sekolah itu saya sering menggunakan dan memanfaatkan Google Workspace untuk edukasi atau pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu kita harus melalui aplikasi untuk memudahkan dan mempermudah siswa dan mahasiswa agar lebih memahami dan mengerti materi-materi dan tugas yang diberikan dan disampaikan. Di sini di Google Drive ada Classroom, email, Drive, Calendar, JPS, Sheet, Flash, dan Sheet. Jadi di masing-masing aplikasi atau ini saya lihat manfaat dan fungsinya. Saya bisa belajar satu karena ini oke, selanjutnya
berpikir itu mencari belajar saya lebih senang. Jadi kita harus mencari buat ajar yang terpercaya dari mahasiswa dan siswa perlu menggunakan Google untuk mencari bahan ajar agar mereka lebih memahami apa yang sudah disampaikan oleh guru ataupun dosen. Di sini tidak hanya Google sebagai sumber mencari belajar. Di sini ada Wikipedia, Lembaga Ibu, Aisyah, Itu, Google, Paul, Indeks, Wikipedia, dan internet. Jadi kita harus memaksimalkan semakin bercari untuk mencari informasi yang benar. Ada contoh kasus besar di sekolah itu sebuah konten pembelajaran online bersama siswa yang bisa digunakan di dalam dan di luar kelas. Di sini ada 12 aplikasi mengajar untuk guru atau dosen yang bisa diakses secara gratis. Pertama ada aplikasi mengajar untuk prestasi secara interaktif, tanpa gambar dan explain activity. Yang kedua ada aplikasi mengajar untuk memanfaatkan kelas. Yang pertama ada Textbox, Google Classroom, dan Edmodo. Yang ketiga ada aplikasi mengajar untuk membuat kuis. Jadi kita bisa membuat kuis untuk mahasiswa dari versi Quizlet, Quizlet, dan School. Selanjutnya ada aplikasi mengajar untuk belajar sambil bermain. Jadi kita di sini sangat bisa mengajar sambil bermain di aplikasi tersebut, dan jadi kita langsung melakukan aplikasinya di online untuk pembelajaran di kampus ataupun di sekolah. Oke, sekian dari saya, mungkin itu saja presentasi dari saya untuk membagi tugas aplikasi digital pendidikan tentang aku. Mungkin dan akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.